Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu yang kami singkat dengan petik pembacaan tafsir Ibnu Katsir Dan ini adalah pembacaan yang ke-10 Insyaallah kita akan melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kitab tafsir yang fenomenal, yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Qalat ta'ifatun minal qurra'i, berkata sekelompok ahli qurra, wa ghairihim, dan selain mereka, yata'awwadzu ba'dal qiraati, bahwasanya berta'awudz atau membaca isti'adzah ba'dal qiraah adalah setelah membaca setelah membaca. Wa'tamadu ala dhahiri siyaqil ayati, dan mereka bersandar pada zahir makna ayat, walidaf'il i'jabi ba'da farogil ibadati, yang mana tujuan isti'adzah menurut mereka berdasarkan zahir makna ayat yang sebelumnya, tujuannya adalah untuk menolak ujub atau bangga diri setelah menyelesaikan suatu ibadah. Jadi ini yang mereka fahami, sehingga mereka berpendapat bahwasanya membaca ta'awuz dalam membaca Al-Qur'an itu dilakukan setelah pembacaan Al-Qur'an selesai gitu. Wa mimman dhahaba ila dzalika Hamzatu, dan di antara yang berpendapat seperti itu adalah Hamzah. Fi man naqalahu anhu Ibnu Falufa, sebagaimana yang telah ia telah menukilnya dari Ibnu Falufa, wa Abu Hatim As-Sajistani, dan dari Abu Hatim As-Sajistani, hakadzalika Abul Qasimi, menceritakan hal demikian, atau Abul Qasim telah menceritakan yang demikian, Yusuf bin Ali bin Junadah, Abu Qasim yaitu Yusuf bin Ali bin Junadah al-Hudhali al-Maghribi, fi kitabil ibadatil kamil, fi kitabil ibadatil kamili, dalam kitab ibadah yang sempurna. Warawa an Abi Hurairah aidon, dan ia juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, wa huwa gharibun, akan tapi ini adalah riwayat yang berpredikat gharib, asing atau aneh. wa naqalahu Muhammad bin Umar ar-Razi, dan Muhammad bin Umar ar-Razi
menukilnya, ya, fi tafsirihi dalam kitab tafsirnya, ani Ibnu Sirin dari Ibnu Sirin, fi riwayatin dalam sebuah riwayat anhu, ya, darinya. Qala, ia berkata, wa huwa qaulu Ibrahim, dan ini adalah ucapan Ibrahim an-Nakhai wa Dawud bin Aliin al-Asbahani al-Zahiri, ya, al-Zahiri, ya, dan Daud bin Ali al-Asbahani al-Zahiri, ya. Wa hakal Qurtubi an Abi Bakrin, ya, an Abi Bakri binil Arabi, dan Imam Al-Qurtubi meriwayatkan atau menceritakan dari Abi Bakar bin Al-Arabi anil Majmu'ati, ya, dari sejumlah ulama, ya, an Malikin rahimahullahu, ya, dari Imam Malik rahimahullah, annal qari'a yata'awwadzu ba'dal Fatihati, ya, bahwasannya seorang qari itu berta'awudz setelah Al-Fatihah, ya. Wastaghrabahu Ibnul Arabi, ya, akan tetapi Ibnu Arabi sendiri mengatakan ini adalah sesuatu yang asing, yang aneh, seperti itu, ya. Wahaka qaulan tsalisan, adapun menurut pendapat yang ketiga, wahwal isti'adzatu, bahwasanya isti'adzah awalan wa akhiran. Nah, wahwal isti'adzatu, bahwasanya isti'adzah awalan wa akhiron, itu dibaca pada permulaan sebelum membaca, wa akhiron, dan pada setelah selesai membaca Al-Quran, jam'an bainad dalilaini naqalahur Razi, ya, merupakan penggabungan, gitu, ya, untuk menggabungkan seperti itu, bainad dalilaini, di antara dua dalil, naqalahur Razi, ya, di mana Ar-Razi menukilnya, ya. Wal masyhurul ladzi alaihil jumhur, ya, adapun yang masyhur, yang dipegang oleh mayoritas ulama, ya, annal isti'adzata, bahwasanya ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama takunu qabla tilawati, bahwasanya ia dibaca sebelum tilawah atau sebelum membaca Al-Qur'an. Walidaf'il muwaswasi anha, untuk menolak godaan, ya, atau bisikan yang mengganggu bacaan, ya. Wa ma'nal ayati indahum, adapun mereka memahami ayat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, jumhur ulama memahami ayat ini, fa idza qara'ta, dan apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal qur'ana, apabila engkau telah membaca Quran, fasta'idz billahi, maka mintalah perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, di mana dalil ini dipakai oleh pendapat yang pertama, ya, karena mereka mengambil zahir ayat tadi sudah disebutkan, ya, fa idza qara'ta, sehingga mereka berpendapat, oh berarti setelah membaca Quran baru berta'awuz. Akan tetapi pendapat jumhur adalah dalam menyikapi dalil ini, idza aradtal qira'ata, maksudnya dalam ayat ini adalah jika kamu hendak membaca. Oh, apa dalil mereka? Kok di qara'ta dimaknai akan, begitu? Nah, maka pendapat jumhur adalah kaqoulih ta'ala, ini dikiaskan, ini serupa, begitu, dengan firman Allah yang lain.
Yang mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qumtum ila sholati. Nah, di sini juga menggunakan fi'il madhi ya. Menggunakan fi'il madhi ya. Sama-sama terletak setelah kata idza, seperti itu. Idza qumtum ila sholati, apabila kalian ya hendak ya, jadi fi'il madhi di sini diartikan hendak ya, walaupun menggunakan fi'il madhi ya, yang secara basic, secara asal fi'il madhi itu telah, kan begitu ya. Tapi di ayat ini bukan idza qumtum ila sholati, apabila kalian telah melaksanakan sholat gitu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian, maksudnya berwudu. Nah, dalam ayat ini seluruh ulama sepakat bahwasanya kata fi'il madhi dalam ayat ini bermakna hendak ya, maka jumhur mengambil dalil ini dikiaskan dengan fa idza qara'tal qur'ana gitu. Di mana qara'ta juga merupakan fi'il madhi, tapi jumhur menyatakan qara'ta di sini bermakna akan, sebagaimana dalil idza qumtum ila shalah, seperti itu. Dan ini cukup kuat berarti ya, dari pendapat dari para jumhur ya. Jadi jumhur menggunakan dalil ya idza qumtum ila shalah, yang dimana ini terletak pada surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ayat 6, yang Al-Maidah ayat 6, bahwasanya kata qumtum di situ bermakna hendak ya, sehingga inilah dalil yang mereka pakai untuk menjawab dalil pendapat yang pertama ya, di surat An-Nahl ayat 98 ya, yang menyatakan fa idza qara'ta Al-Qur'an fasta'id billah. Ini di surat An-Nahl ayat 98. Jadi ini dikiaskan dengan dalil tentang berwudu sebelum sholat, seperti itu. Al-ayah ya, sudah dijelaskan di sini surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ai idza aradtumul qiyam ya, ai idza aradtumul qiyama ya, yaitu maksudnya dalam ayat ini kalau kamu mau atau hendak melakukan, begitu ya. Jadi membaca isti'adzah itu sebelum membaca Al-Qur'an ya, walaupun ada yang berpendapat yang lain, tapi ini adalah pendapat jumhur ulama ya, dengan dalil yang cukup kuat ya, sangat kuat sekali ya, yang dikiaskan dengan surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wallahu a'lam. Baik ya, untuk pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir atau petik insyaallah kita cukupkan sampai di sini dengan ibrah, dengan pelajaran bahwasanya isti'adzah menurut jumhur dibaca sebelum membaca Al-Qur'an dengan pendapat yang sangat kuat ya. Ada meskipun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dibaca setelah membaca Quran, bahkan juga ada yang berpendapat dibaca sebelum dan setelah membaca Al-Qur'an ya. Wallahu a'lam. Kita sempurnakan pembacaan atau kajian tafsir Ibnu Katsir ini dengan doa penutup majelis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.